Selamat berjumpa kembali. Kita lanjut lagi pembelajaran if-nya. Kalau di contoh soal yang sebelumnya, kemungkinan isiannya cuma dua. Ada dua pilihan. Kalau sekarang, kemungkinan isiannya lebih dari dua. Nah, sebuah if hanya dapat menampung dua pilihan. Dua pilihan keputusan yang akan diambil. Sekarang pilihannya ada tiga. Kalau pilihannya ada tiga, lalu bagaimana dong? Di mana tempat kita menuliskan yang ketiga? Jadi begini, kita menggunakan logika orang naik motor. Kalau yang mau berangkat untuk pergi ke suatu tempat itu ada dua orang, maka motor yang dipakai cukup satu. Satu orang yang nyetirnya, satu orang dibonceng di belakang. Jadi satu motor cukup. Satu if cukup. Tapi kalau yang mau berangkat itu lebih dari dua orang, misalnya contoh ini ada 3 orang, maka motornya nggak satu. Nggak boleh melanggar aturan lalu lintas. Jadi kalau satu motor itu hanya untuk 2 orang. Jadi kalau seandainya orangnya ada 3, ya motornya nambah. Jadi 2 motor. Dan seterusnya. Logika itu kita pakai. Jadi kalau seandainya keputusan yang mau diambil itu, yang mau dipilih cuma 2, if-nya 1. Tapi kalau pilihannya lebih dari 2, maka if-nya 2, 3, atau 4. Jadi if-nya nambah. Nah, nanti akan saya bahas di mana letak if yang kedua atau ketiga kita tulis untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi masalah ini cukup menggunakan 2 if saja. Itu permasalahan pertama. Sekarang di contoh yang ini, kemungkinannya lebih dari 2. Ya, tadi if-nya harus lebih dari 1. Permasalahan yang kedua di contoh soal yang ini adalah untuk menyatakan seseorang itu untuk menyatakan seseorang itu bagian ADM, kondisi penentunya cuma 1, yaitu golongan A. Untuk menyatakan seseorang bagian kasir, kondisi yang menentukannya juga cuma 1, yaitu golongan sama dengan B. Yang sales juga sama, cuma 1. Tapi untuk yang digaji, ya, untuk yang menentukan seseorang mendapat gaji 1,5 juta, penentunya 1, sama kayak yang di sini. Tetapi untuk yang 2,5 juta ini, 2,5 juta, ini penentunya nggak 1. Penentunya ada 2. Ya, kalau ini kan cuma 1,5 juta ini. Yang 2,5 juta ini ada 2. Hadir lebih besar sama dengan 15, dengan hadir lebih kecil dari 21. Nah, kalau kondisi yang menentukan untuk mengambil keputusan itu lebih dari 1, maka kondisi penentu itu memerlukan penghubung. Penghubungnya bisa and, bisa or. Ya, kalau di Indonesia kan artinya bisa menggunakan dan atau menggunakan apa? Atau. Apa bedanya dan dengan atau? Apa bedanya and dengan or? Jangan bilang beda tulisannya. Kalau beda tulisannya mah itu udah pasti. Yang dimaksudkan apa beda and dengan or secara fungsi. Ya, saya ambil contoh. Saya minta tolong kepada seseorang untuk pergi ke kantin membelikan sesuatu buat saya. Ya. Tolong belikan saya nasi dan teh botol. Dengan tolong belikan saya nasi atau teh botol. Maaf, ini autokoreknya hidup, tehnya jadi deh, biarkan aja lah. Ya. Tolong belikan saya nasi dan teh botol dengan tolong belikan saya nasi atau teh botol. Beda nggak? Beda. Kalau dan, dua-duanya harus dibeli. Kalau atau, cukup salah 1. Ya, cukup salah 1. Ya. Ya, kalau dan, semuanya harus dibeli. Kalau atau, cukup salah 1. Nah, sekarang untuk mendapatkan 2,5 juta, kedua kondisi penentu ini bagaimana?
Cukup salah satu dipenuhi atau dua-duanya. Kalau untuk mendapatkan 2,5 juta keduanya harus dipenuhi, maka nanti penentunya harus menggunakan N. Ya, nasi dan teh botol dua-duanya harus dibeli. Jadi kalau dua-duanya harus dipenuhi, maka penghubungnya N. Tapi kalau seandainya dari kedua penentu ini cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka penghubungnya OR. Nah itu ya. Nah sekarang ini penghubungnya apa ini? N atau OR? Ya kita lihat, kita studi kasus. Misalnya ada seseorang hadirnya 10 hari. 10 mah di bawah 15. Di bawah 15 sudah pasti 1,5 juta, nggak mungkin enggak. Kan di bawah 15 pasti 1,5 juta. Dia nggak dapat 2,5 juta. Kenapa sih nggak dapat 2,5 juta? Kita lihat. 10 lebih kecil dari 21, benar apa salah? Benar. Ya, benar. Ya. 10 lebih besar sama dengan 15 nggak? Salah, masa 10 lebih besar dari 15? Oh, rupanya 10 hanya memenuhi satu syarat. Makanya dia nggak dapat 2,5 juta. Ini buktinya. Dia hanya memenuhi satu syarat. Ya, yaitu syarat yang ini. Syarat yang hadir lebih besar sama dengan 15 dia nggak memenuhi. Jadi kalau hanya memenuhi satu syarat, nggak dapat 2,5 juta. Misalnya ada yang hadirnya 19 hari. 19 hari itu di antara 15 sampai 21. Berarti 2,5 juta ini dia dapat. Kok bisa 19 dapat 2,5 juta? Kita lihat. 19 lebih kecil dari 21. Benar apa salah ya? Benar. 19 lebih besar sama dengan 15 nggak? Ya benar, 19 memang lebih besar dari 15. Jadi 19 dapat 2,5 juta karena memenuhi kedua syarat di sini, atau karena memenuhi semua syarat yang ada di sini, kedua syarat ini. Jadi untuk mendapatkan 2,5 juta, semua kondisi penentu yang ada di sini harus dipenuhi. Berarti nanti kedua kondisi penentu ini dihubungkan dengan N. Ya. Nasi dan teh botol, dua-duanya harus dibeli. Untuk mendapatkan 2,5 juta, dua-dua kedua dari kondisi penentu ini harus dipenuhi, maka penghubungnya N. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, yang dicontoh soal 2 ini, if-nya lebih dari 1, karena satu if itu kan hanya dapat menampung 2 kemungkinan, ini kemungkinannya lebih dari 2, jadi if-nya lebih dari 1. Kemudian kalau ada yang penentu pengambil keputusannya lebih dari 1, maka kondisi yang menentukan ini harus dihubungkan, ya, bisa dengan N, bisa dengan OR. N itu dipakai kalau semua kondisi itu harus dipenuhi baru keputusan itu diambil. OR dipakai kalau untuk mengambil keputusan tersebut cukup salah satu dari kondisi saja dipenuhi. Ya, nah sekarang kita coba menyelesaikan bagian. If kurung buka, kalau kemungkinannya banyak, disarankan berarti tidak harus diikuti. Disarankan agar mengerjakannya berurutan, jangan lompat-lompat. Jadi kalau kemungkinannya banyak, mengerjakannya kalau tidak berurutan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, lompat-lompat, nanti ditakutkan ada kemungkinan ada yang tertinggal. Ya, nah ini saya coba menyelesaikannya berurutan dari atas ke bawah. Berarti kondisi penentunya yang golongan A. Golongan itu berarti C4 sama dengan kutip A kutip. Apakah karyawan tersebut golongan A? Kalau benar dia ngambil yang dekat, pasti ngambil yang dekat kalau benar. Kalau benar golongan A, maka dia bagian ADM. Kalau salah berarti dia ngambil yang belakang. Ya. Seperti tadi aja, kalau benar ngambil yang dekat, kalau salah ngambil yang jauh. Ini karena salah dia ngambil yang belakang. Nah,
Ngambil yang belakang kita lihat, sisa berapa kemungkinan. Sisanya 2 kemungkinan, tapi saya nggak ngomong 2 kemungkinan. Saya ngomongnya sisanya masih lebih dari 1 kemungkinan. Kalau sisanya masih lebih dari 1 kemungkinan, kita harus if lagi. Tadi ditanya golongan A, salah. Oh, barangkali golongan B. Sekarang kita tanyakan yang berikutnya, yaitu yang golongan B. Tetap C4, ingat. Tetap C4. Karena yang kita selesaikan baris 4. Jadi golongan itu tetap C4, bukan C5. Ya. Apakah karyawan tersebut golongan B? Kalau benar selalu ngambil yang dekat. Kalau benar golongan B, maka dia bagiannya adalah kasir. Ya. Kalau salah lagi dia ngambil yang belakang. Kalau salah lagi kita lihat tinggal 1, yaitu sales. Ya udah langsung ditulis kalau tinggal 1, langsung tulis sales. Ya, kurung tutup 2 kali. Enter. Tuh. Ya kan? A ADM, B kasir, C sales. Tuh, nggak muat. Kecilin. Nah, itu jawabannya. Kayaknya panjang nih, dipindahin aja. Sini aja. Sekarang yang gaji. Bagaimana ini rumus yang gaji nih? Ya, yang gaji ya. Sama dengan if kurung buka hadir, ini dari atas ke bawah, hadir lebih kecil dari 15, hadir D4 lebih kecil dari 15. Ya, kemudian kalau benar berarti 1,5 juta gajinya, 1,500.000. Kalau salah masih sisa lebih dari 1. Kalau masih sisa lebih dari 1, seperti yang saya jelaskan tadi, if lagi. Nah, sekarang ini nulis yang kondisinya 2 kayak begini gimana nih, Pak? Nah, tadi kita udah bahas bahwa nanti ini dihubungkan dengan N. Jadi kita tulis N di sini. N itu punya kurung buka, kurung tutup. Di dalam kurung buka, kurung tutup N ini kita tuliskan semua kondisi yang menentukan. Ya. Yang pertama adalah hadir lebih besar sama dengan 15. Berarti D4 lebih besar sama dengan 15. Kemudian titik koma, ya karena tadi kan gaya Indonesia. Kemudian ini kondisi yang kedua, D4 lebih kecil dari 21. Nah, ini cara menulisan kondisi penentu untuk mengambil keputusan. Kalau benar 2.500.000. Kalau salah lagi, tinggal 1, 3,5 juta. Kurung tutup 2 kali. Langsung. Kalau tinggal 1 langsung. Kita enter. Copy ke bawah. Ya. Ditarik boleh, ya, di blok dari aslinya, lalu tekan CTRL-D juga boleh, sama aja. Kita cek. 12 hari, 12 di bawah 15, 1,5 juta betul, ya. 15. Ini ada lebih besar sama dengan 15. Lebih besar sama dengan 15. Berarti mulai dari 15 sampai dengan 21. Sampai dengan 20, 21-nya nggak ikut. Karena ini nggak ada sama dengan. Jadi dari 15 sampai 20, 2,5 juta. Ini 15, 2,5 juta betul. Lebih dari 21. Ini 27 kan lebih dari 21. 3,5 juta. Ya betul. Ini udah betul rumusnya. Ya. Nah, ini ya. Oke, ini kita ambil rumusnya dulu. Ya. Nah, itu udah. Ya.
Sekarang uang makan. Gimana ini uang makan nih? Ya. Ya. Uang makan. Uang makan kita lihat tergantung bagian dan kemungkinannya ada 3. Ini kayaknya mirip dengan yang golongan, cuman mirip dengan bagian ya. Cuman penentunya kalau ini golongan, ini penentunya bagian. Kalau ini keputusan yang diambil teks, kalau ini keputusan yang diambil angka. Ya. If dari bawah boleh nih bagian sales, bagian-bagian berarti E4. Ingat ya, yang kita selesaikan baris 4, maka bagian itu E4. Tidak terpengaruh oleh isinya mau ADM kayak, mau kasir kayak, mau sales kayak, nggak usah diperhatikan. Yang penting adalah kalau yang kita selesaikan baris 4, maka bagiannya adalah E4. Jadi, kalau sama dengan sales, kalau benar sales, maka uang makannya 175.000. Kalau salah masih sisa lebih dari 1 kemungkinan, if lagi. If lagi, E4, yang berikutnya berarti kasir. Kasir, kalau benar 150.000. Kalau tidak, tinggal 100.000. Kurung tutup 2 kali. Ya, seperti itu rumusnya. Enter, copy ke bawah. Nah, tuh. Uang hadir. Ini uang hadir nih, ya. If, ya kita coba dari bawah nih, boleh, ya. Golongan C ya, golongan C, golongan sama dengan C ini, C4. C4 sama dengan kutip C kutip. Ya, kalau benar 35.000 kali hadir kali D4. Ya. Kalau tidak, masih sisa lebih dari 1, if lagi C4 sama dengan kutip B kutip. Kalau benar 25.000 kali hadir kali D4. Kalau tidak, tinggal 1. 35.000 kali hadir kali D4. Kurung tutup 2 kali. Enter. Nah, ini di copy ke bawah. Ya. Tuh. Ya. Tuh rumusnya. Ya. Nah, itu rumusnya. Kemudian tunjangan. Tunjangan ini. Nih, ini ada sampai dengan, ini juga ada sampai dengan. Berarti pakai N. Ya, tadi kan udah dijelaskan. Sama dengan if kurung buka. Ya, hadir. Hadir lebih kecil dari 17. Berarti D4 lebih kecil dari 17. Ya. Itu adalah 210.000. Kalau tidak, masih lebih dari 1, if lagi, ya, N. Kunci yang pertama adalah D4 lebih besar sama dengan 17. Kunci yang kedua adalah D4 lebih kecil dari 30. Kalau benar, 220.000. Kalau tidak, tinggal 1 kemungkinan, jadi langsung 230.000. Enter. Ini dihapus saja. Ya, ini saya munculin rumusnya. Tuh. Ini rumusnya. Ya. Nah,
Kalau seandainya nggak pakai N, boleh nggak? Jawabannya boleh. Jadi, kalau tadi kan berurutan dari atas ke bawah. Kalau sekarang kita lompat. Jadi yang kita pakai kuncinya adalah yang atas dengan yang bawah. Yang tengah kita hindari. Ini yang tengah ini kita hindari. Yang atas dengan yang bawah. Sehingga ini menjadi berubah. Ya. D4 lebih besar sama dengan 30, 230.000. Kalau tidak, 220.000. Ya. Enter. Ini boleh nih. Nah, hasilnya sama. Tuh. Yang ini yang atas yang pakai N juga boleh diganti. Tidak pakai N. Lain-lain. Nah, kalau lain-lain, awas. Ini memerlukan analisa. Jadi kalau kita lihat untuk lain-lain ini, dia dibagi dua. Khusus golongan C, dia tidak terpengaruh oleh gaji. Jadi kalau golongannya C langsung 75.000, gajinya mau berapa kayak nggak pengaruh, langsung 75.000. Tapi selain golongan C, itu golongan A atau golongan B, dia dipengaruhi oleh gaji. Ya. Jadi kita nulisnya sama dengan if kurung buka, kalau golongannya C, C4 sama dengan C. Tuh. Kalau benar golongan C, tadi tidak dipengaruhi oleh gaji. Jadi kalau benar golongan C, ya langsung 75.000. Kalau bukan golongan C ya berarti golongan A atau golongan B. Kalau golongan A atau B, dia lain-lainnya dipengaruhi oleh gaji. Jadi, kalau bukan golongan C, karena masih tersisa lebih dari satu kemungkinan, kita if lagi. Yang kita periksa gajinya. F4 lebih kecil dari 3 juta. Kalau benar, 150.000. Kalau tidak, 0. Kurung tutup 2 kali. Tuh. Ya, itu golongan C langsung 75.000. Bukan golongan C, dilihat gajinya ya. Ini yang 150 itu yang di bawah 3 juta. Ini yang di atas 3 juta itu 0 sesuai dengan ketentuan ya. Total adalah gaji tambah uang makan, tambah uang hadir, tambah tunjangan, tambah lain-lain. Sama dengan sum. Diketik boleh dari F4 sampai J4 atau di blok juga boleh. Ya. Untuk totalnya sum itu totallah angka yang terletak di F4 sampai dengan J4.2 ini dibaca sampai dengan ya. Totallah angka yang terletak di F4 sampai J4. Nah. Oke, ya, ini sudah ya hasilnya untuk contoh soal 2, di mana kemungkinannya lebih dari 2, kemudian kondisi untuk menentukan pengambil keputusan itu lebih dari 1, dan sudah dijelaskan juga mengenai N atau OR. Hanya mungkin contoh penggunaan N dan OR-nya masih sedikit. Ya demikian, if dengan kemungkinan lebih dari 2, dan kondisi penentunya lebih dari 1.